Mati loh kayak tukang parkir. Tadi ada mbak-mbaknya di situ. Begitu lewat, wangi banget coklat. Ya ampun, permisi katanya. Iya mbak wangi coklat. Enggak kita, enggak mungkin lah perempuan. Ini nggak pakai topi, udah kayak pakai topi. Ya ampun, gondrong tanggung ini. Sepertinya itu mobil pejabat negara. Ada lambangnya Garuda dan Republik Indonesia, tapi taruh di plat nomor. Kenapa ya? Taruh di atas gitu loh. Mau taruh di bawah sih lambang negara. Kira vlog ini adalah vlog Q&A ya pemirsa. Jadi saya menjawab beberapa pertanyaan yang ternyata memang pertanyaan masuk itu banyak tentang kamera. Padahal saya itu kan biasanya nge-review drone, yang malah masuk tentang kamera. Ini salah satunya adalah ini. Mas Arya, bagaimana caranya menentukan antara merek Canon atau merek Sony? Mas Arya budget 15 juta bisa dapat kamera apa? Mas Arya, apa bedanya kamera fotografi dan kamera videografi? Banyak sekali. Oke, untuk menjawabnya, aduh bentur. Maka kita harus sepakati dulu bersama pemirsa. Kita harus satu suara sepakat ya. Yang pertama bahwa film, definisi sebuah film adalah sebuah membran selenoid yang di tengahnya terdapat cairan pekat cahaya. Itu adalah definisi film. Kemudian film digunakan untuk mencetak sebuah gambar, picture. Dan picture atau gambar yang bergerak itu disebut moving picture, yang disingkat dengan movie. Sepakati itu dulu. Jadi ada dua. Jadi ada still image yang kemudian disambung-sambung menjadi sebuah moving image dan disebut dengan moving picture, disingkat movie. Jadi ada still picture dan moving picture. Itu dasarnya ya, kita sepakati dulu, oke? Nah, dalam perkembangannya pemirsa, maka terjadi suatu perbedaan kebutuhan ya. Jadi tetap dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu still picture dan moving picture. Tapi dalam moving picture itu terdapat perbedaan kebutuhan karena perkembangan zaman, juga karena perkembangan teknologi kamera dan segala macamnya. Sekarang Anda juga harus tahu, ini saya tes teman-teman ya, tahu nggak ya bedanya video maker dan filmmaker? Coba. Tahu bedanya filmmaker sama videomaker? Sama apa enggak? Beda lah. Bedanya apa? Ya pada prinsipnya kan beda memang. Oh gitu. Tahu bedanya videomaker sama filmmaker nggak? Beda. Video itu durasinya biasanya lebih pendek-pendek dari film. Film itu lebih ke layar lebar. Kalau video itu ya untuk upload di komputer kecil-kecil lah begitu. Itu bedanya, prinsipil. Ya kan? Saya jelasin ya bedanya. Itu pendapat kawan-kawan. Tuh, tanya satu lagi biar netral. Tahu beda nih filmmaker sama videomaker bedanya apa? Filmmaker. Ya, film dan video bedanya apa? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Sama apa nggak sih? Beda. Tinggal. Bedanya apa? Kira-kira aja. Ini aku butuh pendapat. Mungkin ya Durasi. cara bikin sama durasinya. Cara bikin sama durasi. Oh, sama jawabannya. Apa? Iya. Jawabannya sama semua ya, nggak apa-apa. Memang itu yang diterima oleh semua kebanyakan kalangan itu definisinya seperti itu. Film itu adalah gambar yang bergerak, itu tadi saya bilang movie. Medianya sebuah film itu adalah sebuah selenoid yang di antaranya ada cairan pekat cahaya yang saya terangkan tadi. Karena perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan, maka kalau kita runut dari awal dari tahun 1951 itu pertama kali ditemukan metode perekaman video. Apa video? Kok ada film, ada video? Nah, itu hanya beda dari medianya. Kalau video itu medianya antara digital dan analog. Jadi film disimpan dalam selenoid, gulungan selenoid, roll film. Sedangkan pada video itu disimpan pada tape, video tape atau pita magnetik. Nah itu, kalau video itu penyimpanannya pita magnetik. Jadi gambar yang ditangkap diterima oleh sensor, kemudian diolah dalam data yang direkam dalam pita magnetik. Itu adalah video. Kalau film tidak. Kalau film dari lensa, masuk ke lensa langsung diproses oleh selenoid yang isinya ada cairan pekat cahaya itu tadi. Sehingga hubungannya dengan resolusi. Video memiliki resolusi yang bermacam-macam tergantung kemampuan elektriknya kamera.
ini video. Dulu saya masih mengalami kamera yang menggunakan mini DV, Betamax, Betacam, VHS. Jadi media perekamannya itu adalah pita magnetik. Nah sekarang sudah digital. Semua perekaman disimpan dalam memory card. Perkembangan video. Film sampai dengan detik ini masih ada, masih digunakan. Kenapa? Karena film itu tidak ada batasan resolusi. Gimana ada batasan? Itu sebuah lembar film. Saya nggak punya contohnya sih. Itu tergantung di mana Anda mau nyetel, mau dikasih sorot cahaya itu dari belakang. Nah, hasilnya itu yang ke tembok, mau seberapa besar terserah. Tapi kalau video ada batas kemampuan resolusinya. Oke, itu secara awam aja ya, saya tidak menerangkan secara detail karena nanti akan terjadi perdebatan yang nggak ada gunanya. Karena tujuan dari video ini adalah membantu Anda bagaimana cara memilih kamera itu tadi. Oke, begini. Setelah Anda tahu bedanya antara film dan video, maka Anda bisa menentukan kamera mana yang cocok untuk Anda. Anda mau bikin apa? Anda mau bikin sebuah video, gunakan kamera video. Kamera video itu tidak perlu ada viewfinder ya istilahnya. Jadi kamera video itu cukup dengan layar seperti ini, dilihat, merekamnya, itu sudah sebuah video. Beda sama film. Kalau Anda menggunakan perangkat seperti DSLR saya ini, mau digunakan untuk membuat film, maka kamera operatornya beda, pemirsa. Seorang fotografer dan filmmaker itu sama-sama membutuhkan viewfinder. Kenapa? Karena supaya tidak terdistrak oleh lingkungan, tidak terdistrak oleh cahaya masuk selain yang dia lihat. Seorang kameramen itu beda dengan seorang videomaker. Seorang kameramen itu harus hafal yang namanya dialog. Tahu, ini dialog. Ini setelah ini nanti si aktor A sama aktor B dialog terus berdiri, terus si aktor B-nya lari ke sana. Itu kameramen harus tahu. Beda sama videomaker. Videomaker itu lebih ke arah merekam adegan. Dia tidak peduli adegannya seperti apa. Yang tugas dia hanya merekam, mendokumentasikan. Itu ya. Jadi untuk saat ini kebanyakan berbagai macam pergeseran-pergeseran arti, definisi, dan fungsi. Maka menurut saya anggap bahwa antara filmmaker dan video kreator bukan film kreator atau videomaker, bukan. Filmmaker dan video kreator itu beda. Dunia film ada yang namanya the best cameraman. Dunia video tidak ada the best cameraman, yang ada adalah the best video. Jadi beda peruntukannya. Nah, sekarang pemirsa mau yang kamera untuk keperluan apa? Untuk vlog seperti saya ini, Anda cukup pakai kamera yang ada layarnya menghadap ke depan dan bisa merekam suara. Nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu sampai puluhan juta bodinya tok, belum lensanya nggak perlu. Dan settingannya pun untuk vlog itu cukup yang pakai yang natural. Nggak usah aneh-aneh, biarpun penjual mengatakan, wah ini diluncurkan produk terbaru, terbaik. Anda nggak butuh kalau untuk vlog seperti itu. Yang Anda butuhkan adalah kebutuhan Anda merekam warna natural, cepat dieditnya, masuk editing cepat, nggak kebanyakan grading warna. Karena kalau Anda pakai rubah profil warna segala macam, waktu Anda habis di meja editing. Percaya sama saya udah 2 tahun ini ngedit sendiri soalnya. Tapi jangan lupa juga, ada kamera yang ada viewfindernya, ada yang tidak ada viewfindernya. Yang mana yang harusnya dipilih? Sebetulnya yang namanya kamera, kalau Anda hanya untuk dokumentasi, mendokumentasikan, jadi orang videografer gitu ya, Anda tidak perlu yang namanya viewfinder. Yang saya lihat kebanyakan orang yang video-video itu cukup gini, taruh di tripod, cek, dah, dia rekam, tit. Bahkan bisa sambil ngobrol sama temennya. Sebentar ya, ini lu masih ngerekam, tuh belum selesai tuh orangnya belum selesai ngomong, tunggu aja. Masih bisa begitu. Kalau film, kameramen, film gak bisa. Full konsentrasinya pada adegan. Dia harus mengimbangkan antara adegan yang diciptakan oleh sutradara dengan kemampuan dia mengambil esensi gerakan, esensi. Ya gitulah. Ya kenapa saya bisa ngomong gini? Yang pertama ya saya dulu pernah di dunia film, walaupun saya tidak berakhir menjadi seorang kru film, tapi saya pernah. Tapi kalau Anda butuh sebuah kamera yang bisa untuk film, bisa untuk merekam video dan bisa untuk foto, saya sarankan gunakan kamera yang menggunakan viewfinder. Karena kalau Anda untuk video tanpa viewfinder ya, bisa lah untuk video kayak gini tadi saya bilang. Tapi pada saat Anda masuk ke dunia fotografi, saya rasa semua fotografer profesional, saya bukan fotografer, tapi saya amati fotografer profesional itu tidak ada yang motretnya cepret
cepret, nggak ada. Semua gini, tempel di mata. Ya, saya tahu seperti itu. Jadi itu pertimbangannya. Kalau Anda memang mau masuk ke dunia video dan foto, gunakan kamera yang ada viewfindernya. Kalau Anda hanya foto saja, hanya video saja, maka tanpa viewfinder nggak apa-apa. Tapi kalau Anda berinvestasi beli DSLR seperti yang saya pakai ini, Anda bisa masuk ke dalam dunia fotografi, Anda bisa masuk dalam dunia filmmaker. Tentunya videografi pasti juga masuk, karena DSLR sudah ada viewfindernya. Nah, viewfinder pun ada dua macam pemirsa. Ada viewfinder yang elektronik, ada juga viewfinder yang bukan elektronik. Bedanya, saya pribadi ya, saya lebih suka kamera yang viewfindernya bukan LCD, bukan elektronik. Jadi langsung dari lensa dipantulkan oleh cermin mirror ke mata langsung. Jadi saya bisa tahu sesungguhnya seperti itu yang nampak. Tapi ada juga orang yang suka pakai viewfinder elektronik, jadi LCD. Jadi ada LCD-nya kecil. Jadi gambar masuk oleh cahaya segala macam masuk, ditangkap oleh lensa, ditangkap oleh sensor, kemudian diolah secara elektronik, tampilkan dalam sebuah LCD kecil, ditaruh di dekat mata viewfindernya. Ada juga yang seperti itu. Itu selera pemirsa, selera. Dan yang jelas, jangan sia-siakan dana Anda untuk sekedar beli yang terbaru. Jangan termakan oleh iklan, oleh promosi-promosi yang menyarankan Anda beli kamera terbaru. Nggak perlu banget. Ini saya pakai second ini, 70D, second 7,5 juta. Biarpun banyak yang bilang 70D itu sangat jelek, ya saya tetap beli. Saya butuh soalnya, murah, second. Sampai sekarang masih saya pakai ini. Kecuali kalau Anda butuh gengsi, nah itu beda. Anda butuh performa, bukan performance karya, tapi Anda butuh performa tampilan, itu beda. Ada beberapa kawan-kawan saya yang fotografer juga, dia bercerita bahwa dia pakai Nikon yang seri biasa. Kemudian kawan-kawannya ada yang pakai Nikon terbaru, Canon terbaru juga ada, Sony terbaru juga ada. Yang ternyata hasilnya kok saya lihat bagusan teman saya yang pakai Nikon lama. Iya, saya lihat di Instagram, kok bagus. Terus ini yang teman-temannya dia yang pakai kamera mahal yang sampai ratusan juta. Bagusan ini kayaknya yang ini kok. Ya, itu artinya Anda membutuhkan tampilan. Nah, kalau Anda memang membutuhkan sebuah penampilan yang bagus, Anda memang wajib beli kamera yang termahal, terbaru, tercanggih, dan seterusnya. Tapi kalau Anda ingin berkarya, Anda bisa pakai apapun yang ada di sekeliling Anda untuk berkarya. Ingat ya, jangan termakan oleh iklan, jangan termakan oleh sesuatu yang... Kalau Anda bingung, bimbang, cari video review dan sesuaikan kebutuhan. Jangan hambur-hamburkan uang. Tingkatkan saldo tabungan Anda.